Untuk kali pertama dalam sejarah Korea Selatan, mantan presiden dan mantan ibu negara mendekam di balik jeruji besi dalam waktu yang sama. Kim Kon-hee, istri eks-presiden Yoon Suk-yeol, kini resmi ditahan atas 16 tuduhan pidana. Mulai dari manipulasi saham, penyuapan, hingga penyalahgunaan wewenang. Penangkapan Kim menambah daftar panjang skandal korupsi yang membelit pucuk kepemimpinan negeri ginseng itu. Dan sekali lagi, reputasi Korea Selatan sebagai negara yang paling keras memberantas korupsi kembali diuji. Berikut sederet fakta penahanan mantan ibu negara Korea Selatan, Kim Kon-hee. Kim Kon-hee masuk ke rumah tahanan Nambu, Seoul, Korea Selatan pada Rabu 13 Agustus 2025 mengikuti jejak suaminya Yoon Suk-yeol yang sudah dipenjara lebih dulu. Pada hari pertamanya di penjara, Kim langsung mogok makan. Keistimewaan untuk Kim di penjara pun hanya tinggal sendiri dalam sel berukuran 6,5 meter dan mandi di waktu terpisah dari tahanan lain. Sementara perlakuan lain terhadapnya sama seperti tahanan lainnya. Selnya hanya terdiri atas kasur, selimut, lemari kecil, televisi, meja kecil, dan kloset. Baik Kim maupun Yoon, keduanya kehilangan semua hak perlindungan untuk mantan presiden dan keluarga sejak masuk ke rutan. Sebelum ditahan, Kim terlebih dahulu datang ke kantor Kejaksaan Khusus Korea Selatan untuk diinterogasi. Interogasi itu dilakukan saat penyelidik memperluas penyelidikan atas dugaan manipulasi saham, penyuapan, dan campur tangan dalam pencalonan partai. Penyelidikan terhadap Kim adalah salah satu dari 3 penyelidikan terpisah yang diluncurkan oleh Jaksa Khusus di bawah pemerintahan liberal baru Korea Selatan. Rangkaian penyelidikan itu menyasar Yoon Suk-yeol yang dimaksudkan pada April 2025 karena kebijakan darurat militer yang dilakukan pada Desember 2024. Sebelum masuk ke ruang penyelidikan, Kim menyampaikan permohonan maaf kepada publik karena telah menimbulkan masalah. 저같이 아무것도 아닌 사람이 이렇게 심려를 끼쳐서 진심으로 죄송합니다. 수사 잘 받고 나오겠습니다. Lantas, apa saja sederet masalah yang menyebabkan mantan ibu negara Korea Selatan itu ditahan? Pertama, Kim diduga terlibat manipulasi harga saham dealer BMW Korea Selatan, Dutch Motors pada tahun 2009 hingga 2012. Jaksa menuduh Kim menghasilkan lebih dari 800 juta won atau sekitar 9,3 miliar rupiah dari hasil manipulasi saham itu. Kedua, Kim diduga menerima suap dan gratifikasi. Kim dituduh menerima tas mewah dan kalung berlian dari Gereja Unifikasi melalui perantara seorang dukun. Selain itu, Kim juga diduga menerima barang mewah berupa tas tangan dari seseorang pada September 2022 yang terekam video dan menjadi bukti publik. Ketiga, Kim diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam politik. Kim disebut mencampuri nominasi kandidat dalam pemilihan sela parlemen pada tahun 2022. Kim juga dilaporkan mencampuri proses pencalonan pada pemilu 2024. Keempat, Kim melakukan intervensi pada proyek infrastruktur Korea Selatan. Kim diduga mengubah titik akhir proyek jalan tol Seoul-Yangpyeong agar tidak mengenai lahan milik keluarganya. Wanita 52 tahun itu juga terlibat dalam proses persetujuan untuk distrik Yangpyeong-dong. Kelima, istri Yoon Suk-yeol itu juga diduga melakukan penyuapan yang melibatkan perusahaannya Kofana Contents untuk menggalang sponsor dari pihak-pihak berkepentingan. Karena jaksa khawatir Kim akan menghilangkan atau merusak barang bukti, akhirnya ex-ibu negara itu pun ditahan di rutan. Selain tuduhan pidana itu, Kim pun sebenarnya beberapa kali terjerat momen kontroversial yang menuai kritik publik terhadap dirinya. Apa saja itu? Kim telah menarik perhatian media dan publik bahkan sebelum suaminya memasuki dunia politik. Jelang pemilihan presiden pada tahun 2021, muncul tuduhan bahwa Kim mengajukan lamaran ke berbagai universitas dan perusahaan dengan kualifikasi dan penghargaan yang diduga palsu. Skandal itu pun memicu tuduhan adanya kredensial palsu dalam rekam jejak Kim. Kim pun mengeluarkan permohonan maaf publik atas apa yang ia gambarkan sebagai pernyataan berlebihan pada resume-nya. Aktivitas resminya sebagai ibu negara pun menuai kritik dari publik Korea Selatan.
mulai dari protokol luar negeri, personal tidak resmi, dan penerimaan barang mewah. Contohnya adalah saat pertemuan puncak NATO di Madrid, Spanyol pada Juni 2022. Pertemuan itu adalah momen debutnya di panggung diplomatik sebagai pendamping Yoon Suk Yeol. Namun saat di Spanyol, Kim melakukan sejumlah kegiatan pribadi seperti mengunjungi museum seni lokal dan menghadiri pertunjukan flamenco tanpa pemberitahuan sebelumnya atau penjadwalan resmi. Kasus Kim Kon Hee menambah catatan kelam politik Korea Selatan, di mana hampir semua mantan presidennya pernah terseret kasus hukum. Dari tuduhan manipulasi saham hingga kontroversi di panggung internasional, perjalanan Kim mencerminkan rapuhnya citra pejabat publik di negeri ginseng. Penahanannya bukan hanya mengguncang panggung politik, tetapi juga kembali menguji komitmen Korea Selatan dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Akan seperti apa hasil penyelidikan penyidik Korea Selatan terhadap kasus yang melibatkan Kim Kon Hee? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.